Bagi Atalanta, ini sekali lagi membuktikan kehebatan model bisnis mereka. Atalanta mendatangkan Ederson dari Salernitana pada tahun 2022 dengan biaya sekitar 23 juta euro dan kini berpotensi menggandakan jumlah tersebut jika semua klausul tambahan terpenuhi, dengan menjualnya ke United setelah 4 tahun penampilan gemilang yang mencakup kesuksesan bersejarah di Liga Eropa. Tidak diragukan lagi bahwa menggantikan pemain Brasil ini akan sulit, tetapi inilah yang dilakukan Atalanta. Mereka menemukan bakat-bakat mentah dan kemudian menjualnya kepada penawar tertinggi beberapa musim kemudian. Ingat, Atletico Madrid juga menginginkan Ederson, tetapi Atalanta bersikukuh dengan harga yang diminta dan United akhirnya setuju untuk membayar apa yang mereka minta untuk seorang pemain yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Ini hanyalah hasil kerja luar biasa lainnya dari salah satu tim perekrutan terbaik di industri ini. Bagi United, rekrutan yang masuk akal dari klub yang terkenal dengan perekrutan yang gegabah. Dengan Casemiro yang telah pamit dari Old Trafford, United membutuhkan gelandang lain, jadi mereka memilih pengganti yang sepadan dengan mendatangkan gelandang Brasil lain yang juga bisa bermain. Nilai pasar Ederson telah menurun sedikit selama setahun terakhir. Itulah mengapa dia tidak masuk skuad Piala Dunia Carlo Ancelotti sementara Casemiro ada. Namun, hal itu mungkin banyak dipengaruhi oleh kepergian Gianpiero Gasperini dari Atalanta musim panas lalu, karena Ederson sebelumnya dianggap sebagai poros utama, tim hebat yang menghancurkan Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso di final Liga Eropa 2024. Saat itu, Ederson dikaitkan dengan klub-klub seperti Liverpool dan Manchester City, dan jika ia bisa kembali ke performa terbaiknya, ia bisa membentuk kemitraan lini tengah yang tangguh bersama Kobbie Mainoo. Karena meski Ederson mungkin tidak sehebat Casemiro di masa jayanya, ia merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan Manuel Ugarte. Bagi Ederson, langkah besar yang sudah lama ia pantas dapatkan. Ederson tak pernah menyembunyikan minatnya bermain di Liga Premier, dan kini ia akan mendapat kesempatan untuk menguji kemampuannya di kompetisi yang seharusnya cocok dengan keahliannya. Ederson sangat unggul dalam rebut dan mempertahankan penguasaan bola, sekaligus menjadi ancaman di kotak penalti. Tentu saja, seseorang bisa berargumen bahwa dia akan lebih baik bergabung dengan Atletico asuhan Diego Simeone, tetapi Michael Carrick adalah gelandang bertahan yang hebat, dan yang lebih penting, tampaknya telah mengembalikan stabilitas di Old Trafford, yang sebelumnya dianggap sebagai destinasi yang sangat berbahaya bagi pemain berbakat yang ingin meningkatkan level permainan mereka. Menurut kami, Ederson memiliki segala yang dibutuhkan untuk memberikan dampak besar di The Theatre of Dreams, yang tidak diragukan lagi akan sangat membantunya untuk kembali ke skuad Brasil. Bagi Newcastle, sebuah perubahan pendekatan yang signifikan. Newcastle berjuang mati-matian untuk mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya membiarkannya bergabung dengan Liverpool. Walaupun terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer. Karena gejolak yang ditimbulkan oleh striker asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Eddie Howe dan para pemainnya. Newcastle pun bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak stabil, dan dengan biaya fantastis. Gordon adalah penyerang yang bekerja keras, berbakat, dan serba bisa. Tetapi dia belum pernah menunjukkan apapun untuk klub atau negaranya yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai 69 juta pound. Tentu saja, tantangan bagi Newcastle kini adalah menginvestasikan uang tersebut dengan bijak, karena mereka telah menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta top tidak akan lebih mudah musim panas ini. The Magpies tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon pemain baru, dan peringkat ke-12 yang memalukan di Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari ST. James Park membuktikan bahwa Newcastle tidak lagi menjadi ancaman serius bagi elit Inggris di bawah kepemilikan Arab Saudi yang semakin tidak tertarik. Bagi Barcelona, tanda yang sangat mengkhawatirkan. Barcelona belum berada dalam posisi untuk mengeluarkan dana besar untuk pemain dalam beberapa waktu terakhir karena masalah yang sudah diketahui terkait kepatuhan terhadap regulasi keuangan ketat La Liga. Jadi tidak menguntungkan bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya menata rumah tangga adalah menghabiskan 80 juta euro untuk Gordon. Pemain internasional Inggris ini tentu akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford. Jadi mudah dimengerti mengapa Hansi Flick menyetujui kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga harga tersebut terlihat lebih wajar, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Liverpool ini mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini.
namun 6 di antaranya melawan Karabakh dan Union Saint-Gilloise, dan setengahnya dari titik penalti. 12 gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat produktivitas yang seharusnya diharapkan oleh pendukung Barca dari rekrutan terbarunya. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang diinginkan Flick dari seorang sayap, dan gajinya lebih rendah daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik yang bisa ditemukan di tempat lain, menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat.